Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji ID semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Puasanya lancar. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita rasakan, sahabat ngaji ID semua pun merasakannya, yaitu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan ibadahnya, dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ngaji ID semua, kembali bersama kami dalam acara Sahur Talk, di mana kami akan berbincang-bincang membahas suatu topik tertentu yang penting untuk kita ketahui bersama, menemani sahurnya sahabat ngaji ID semua. Dalam kesempatan ini, tema yang akan kita bahas itu tentang toxic friends versus sahabat sejati, yaitu bagaimana cara mencari circle yang support dalam ibadah. Bagaimana dalam pergaulan itu tentu sangat menentukan ya, apakah kita akan masuk ke dalam pergaulan yang positif atau dalam pergaulan yang negatif. Karena biar bagaimanapun kan ada istilah, jika kamu bergaul dengan tukang besi gitu ya, tukang besi, maka akan tercium aroma-aroma dari besi tersebut gitu. Jika kamu bergaul dengan minyak wangi, tukang minyak wangi, maka akan tercium juga aroma harum dari dirimu gitu. Artinya di sini sangat berpengaruh sekali bagaimana lingkungan, circle, pergaulan itu dalam aktivitas kita, termasuk yang mensupport ibadah ya. Apalagi kita masih berada di bulan suci Ramadan. Sayang sekali rasanya jika di sisa-sisa Ramadan ini kita tidak maksimalkan ya untuk beribadah karena tadi salah dalam circle lingkungannya gitu ya. Nah, tentu ini akan ada irisan-irisan yang berat juga gitu, karena misalnya ya, kalau seseorang itu sudah terlanjur berada di dalam circle yang negatif yang tidak mensupport ibadah, kalau dia nggak gabung ke situ, nggak nongkrong ke situ, pasti kan ada rasa juga, misalnya takutnya dia apain gitu ya, misalnya ada udah nggak temenan lagi, atau takutnya dicap apa bagaimana gitu. Beruntunglah jika sudah circle-nya itu yang soleh-soleh gitu ya, lingkungannya, aktivitasnya nggak jauh-jauh dari pengajian, nggak jauh-jauh dari majelis ilmu gitu ya. Alhamdulillah kalau itu, tinggal istiqomah aja. Nah, ini yang problemnya adalah bagaimana jika sudah terlanjur ya, sudah terlanjur berada di lingkungan yang tidak support ibadah. Kan berat ya untuk meninggalkan lingkungan itu, tidak semudah dia membalikan telapak tangan gitu. Mungkin dia juga bingung juga gitu, mungkin belum punya teman yang soleh, pergaulan yang solehnya dia belum ada, dia hanya ada di lingkungan yang seperti itu. Nah, ini kan jadi problem juga. Nah, insya Allah ini kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kang Mugi ya, bagaimana Kang Mugi dalam pengalamannya, atau juga bisa diceritakan berkaitan dengan lingkungan ya, lingkungan Kang Mugi, pergaulan yang Kang Mugi, apakah sudah support dalam ibadahnya Kang Mugi gitu. Mungkin dari dulu, dari muda, dari sebelum menikah gitu ya, bisa diceritain kepada sahabat ngaji ID semua. Silahkan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi ya bab mengenai toksik dan mengenai teman-teman yang memang pro kepada ibadah maupun kebaikan, memang sangat relate juga dengan keadaan sekarang, apalagi kita bermasyarakat dan berlingkungan. Yang perlu dipandang itu sebenarnya bukan masalah sepelenya dalam arti kita harus membaur dengan kelompok A atau kelompok B, bukan. Tapi yang saya amati atau yang saya sekarang dari dulu saya pelajari atau perhatikan itu, kita itu harus mencari suatu jamaah atau kelompok yang memang sesuatu hal yang bernilai ibadah atau positif. Salah satunya itu apa? Salah satunya itu ya mengingat Allah SWT, dan mungkin mengaji, dan mungkin kita
melakukan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Contohnya pasti mengingatkan bahwa sholat itu wajib, dan wajib itu tidak hanya sebutan mengenai bahasa saja, tapi dilakukan atau dilaksanakan. Baik sholat fardunya itu harus berjamaah, apalagi kita laki-laki ya, yang memang wajib sholat dan wajib untuk berjamaah, kecuali perempuan boleh di rumah. Terus selanjutnya apa? Memang alhamdulillahnya itu saya dari kampung dan di Jakarta pun memang di lingkungannya positif kebanyakan. Kebanyakan positif, walaupun tidak dipungkiri juga pasti ada negatifnya. Cuman alhamdulillahnya itu lebih banyak positifnya, sehingga kita bisa belajar tentang bagaimana caranya itu kita berpikir bagaimana cara untuk menghilangkan atau mungkin meminimalisir hal-hal yang negatif tadi, berbalik kepada positif. Karena banyak orang yang berpikiran bahwa kalau yang kita sering negatif akan lama untuk menghilangkannya, atau yang disebut dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu sebenarnya bisa untuk diurai atau bisa untuk dihilangkan dengan cara belajar setiap harinya untuk menghilangkan kebiasaan yang buruk tadi. Contoh mungkin ketika puasa, yang sekarang ya kita babnya kan puasa. Ketika puasa mungkin yang masih belum menikah atau belum punya istri, dulu saya rame-rame otomatis ketika bangun satu ya dibangunin semua. Gitu. Ayo sahur-sahur semua. Walaupun mungkin nyari sahurnya sendiri-sendiri ya, atau mungkin masak sendiri-sendiri, kadang-kadang juga bareng-bareng satu nampan berlima atau mungkin bertiga gitu kan. Tapi setidaknya tadi ada hal yang memang dikerjakan bareng-bareng dan positif. Nah, karena sekarang sudah berumah tangga, otomatis ya harus saling support antara istri atau suaminya. Jaga mengenai bagaimana caranya itu kita mengenai bab toksik ataupun enggak itu tidak hanya di lingkungan masyarakat ataupun pertemanan, tapi mungkin di keluarga juga gitu. Jadi bab ini itu universal, hampir semuanya gitu loh. Terkadang juga ada yang mungkin saudara ataupun mungkin kerabat yang toksik juga banyak gitu loh. Dan toksik itu kan yang harus diperjelasin itu toksik yang seperti apa dulu. Ada toksik mengenai dia mencampuri atas kehidupan pribadi dengan kehidupan lingkungannya, masyarakatnya, atau ada juga mengenai pekerjaannya atau perilakunya gitu loh. Jadi banyaknya uraian tadi, makanya kalau saya sendiri untuk menjawabnya tadi, kalau mencari sesuatu yang benar-benar pro dengan kita, atau kita mencari hal-hal yang positif, maka carilah yang benar-benar baik di mata Allah dan sesuai dengan hukum syara dan sesuai dengan hukum fikih yang ada. Begitu kurang lebihnya. Itu Kang Abdul. Baik. Baik ya, menarik ya. Jadi tidak hanya yang disinggung berkaitan dengan kalangan pemuda saja, tapi juga semua ya, baik yang Gen Z ataupun yang milenial, yang masih muda, yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, ya tetap bagaimana agar dapat lingkungan yang positif, yang support ibadah. Misalnya suami istri, bagaimana istri bisa mensupport suami untuk beribadah, atau sebaliknya suami bisa mensupport istri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama apalagi di bulan suci Ramadan ini gitu. Ya, Kang Rizal mungkin akan lebih banyak berbicara di Gen Z-nya ya, apalagi memang beliau ini masih Gen Z juga, jadi pas banget, akan sangat relate ya bagaimana toxic friend ya, bagaimana teman itu dapat yang berpengaruh ya terhadap dirinya, sehingga kalau temennya kurang baik ya akan diajaklah dia kepada yang ketidakbaikan gitu. Nah, kalau temennya baik ya alhamdulillah dia diajak kepada kebaikan. Nah, justru yang bermasalah adalah bagaimana jika lingkungan itu, circle-nya dia itu adalah circle yang tidak mensupport untuk beribadah gitu. Justru sebaliknya, jauh dari perkara ibadah. Bagaimana nih mengatasi hal ini gitu kan, agar apa yang Gen Z dengar itu pas lah gitu ya, tidak bermaksud untuk menggurui atau gimana, karena kan Gen Z juga kadang takutnya ya
kalau dinasehatin, diceramahin malah nggak terima gitu, nggak terima, takutnya ini kan pilihan saya sendiri misalnya gitu, hak-hak saya sendiri, kenapa sih ngatur-ngatur saya gitu, saya siap menerima apapun lah kayak gitu, biasanya suka lebih menentang dan lain sebagainya. Nah, dari Kang Rizal sendiri mungkin bisa dipaparkan ya fakta-fakta tersebut dan bagaimana sebaiknya sikap eh, dari kalangan Gen Z agar bisa menentukan mencari circle yang positif, sehingga perasaan-perasaan yang muncul dalam dirinya itu yang takut dijauhi temen, takut nggak dianggap baik sama temennya, takut-takut yang lain lah ya, kekhawatiran-kekhawatiran tersebut itu bisa dikalahkan, sehingga ketika dia berhijrah mencari circle yang support ibadah, dia nggak ada kekhawatiran lagi seperti itu. Kang Rijal, silahkan. Bismillah, mengenai circle ya, baik yang positif ataupun yang negatif tadi, ada yang kemudian circle yang toksik gitu kan, ada juga circle yang memang yang sejati gitu kan, circle yang sesungguhnya, dalam arti circle yang memang menjadikan kita itu dekat kepada Allah, kepada Tuhan gitu kan. Nah, sebenarnya ini antara kebaikan dengan keburukan ya kan. Kebaikan dan keburukan itu kan pasti terus ada gitu kan, dari zaman dulu sampai sekarang pun terus berlanjut yang namanya kebaikan dan keburukan. Ada yang memang kelompoknya dalam kategori tadi amalan yang buruk, ada juga tadi circle atau kelompok yang memang kategori amalannya itu baik ya. Nah, sehingga ketika posisi Gen Z ini misalnya dia berada di lingkungan yang memang tadi dikatakan Kapil kurang mendukung ya. Lingkungannya itu kurang mendukung karena memang di situ tidak kondusif supaya dia itu berubah gitu kan, supaya dia itu dekat kepada Allah gitu kan, dia itu hijrah. Nah, memang dalam kondisi seperti ini ya, kesadaran itu sangatlah penting gitu loh bagi seorang Gen Z itu ya. Gen Z itu kesadaran itu sangatlah penting, dan memang seorang Gen Z itu atau anak muda itu memang harus berubah, artinya harus sadar gitu kan, di tengah lingkungan yang memang tidak mendukung ya kan, yang justru menyebabkan dia itu terjerumus pada perkara-perkara yang memang tadi dilarang ya, dilarang, baik itu minum-minuman ataupun berkata yang kotor ataupun pacaran yang dan yang spesial yang lainnya itu lah. Pertanyaannya, bagaimana agar kesadaran itu muncul? Itu gimana ya? Kesadaran muncul. Bagaimana agar kesadaran itu tuh muncul pada diri mereka? Karena kalau udah terlanjur asik gitu kan lupa Hmm. akan kesadaran itu. Nah, bagaimana caranya agar kesadaran itu tuh muncul, itu mungkin bisa Nah, supaya kesadarannya itu muncul ya, maka penting sekali dia itu bagi seorang Gen Z itu untuk kemudian mempunyai teman lebih banyak lagi supaya dia itu bisa mengenal gitu loh karakter teman-temannya gitu kan. Mana yang mungkin menurut dia itu baik dan mana yang mungkin menurut dia itu buruk gitu kan. Nah, sehingga ketika dia sudah menemukan teman yang dia rasa itu baik gitu kan, yang membawa dia itu perubahan, ya maka pegang dia erat-erat dan ikuti dia gitu loh. Ya, supaya apa? Supaya nanti dia itu terbawa juga. Artinya ketika dia punya teman baik kan nanti sadaran dia muncul di situ tuh. Ya, walaupun temannya misalnya nggak mendakwain dia secara langsung gitu kan. Temannya misalnya berkata ya lembut ataupun tidak bohong ataupun suka rajin ibadah gitu kan. Nah, secara tidak langsung tuh sebenarnya apa yang dia lihat kepada temannya itu sebagai bentuk pelajaran bagi dia. Oh, saya itu harus seperti dia nih. Oh, harus berubah gitu kan. Nah, di sini muncullah nanti kesadaran terhadap dirinya sendiri gitu loh untuk berubah. Walaupun tadi kondisinya luar biasa maraknya ya, buruknya, tapi nanti ketika kesadaran terbangun karena dia punya satu teman, dua teman yang positif ya, dia akan sadar dan berubah, beranjak dari keburukan tadi. Ya. Akhirnya ya dia bisa seperti layaknya kupu-kupu gitu kan. Tadi dia kepompong gitu kan. Kemudian dia lepas dari ininya, dari apa namanya, cangkangnya, kemudian bisa terbang lepas gitu kan dengan indahnya kan, seperti itu. Nah, itu yang penting sekali ya. Nah, ketika dia sudah dapat jalan keluarnya maka berkumpul di situ. Ketika dia merasa dirinya alhamdulillah sudah ada perubahan, sudah menjadi lebih baik, maka tidak berhenti sampai di sini. Ya. Tapi justru dia itu harus menarik teman-teman dia yang dulu tuh, yang di lingkungan dia tarik sedikit demi sedikit. Walaupun tadi uslupnya banyak ya Kang ya. Tidak hanya kemudian kita itu harus ngajak ikut kajian gitu kan. Tapi menampilkan
diri kita itu yang baik menurut Islam itu sebagai bentuk dakwah juga gitu loh. Kita pakaian menutup aurat gitu kan. Kita datang sholat ke masjid tepat waktu ya kan. Tanpa sadari kan mereka ngeliat kita itu, oh ternyata begini ya, Islam itu begini gitu kan. Jadi pemuda itu harus begini. Artinya dunia itu boleh dikejar tapi jangan lupa akhirat juga harus dikejar gitu kan. Dan yang paling akhir jangan kemudian seperti layaknya bunglon gitu kan. Bunglon itu ini udah kumpul di circle soleh ya kan. Nanti kalau udah balik ke circle yang toleh gitu kan, berubah lagi. Nah ini tantangannya itu. Walaupun tadi banyak sekali rintangan-tantangan yang sudah disebutkan kan. Nanti dia dikatakan atau dicap, antum so alim itu kan, lu so alim, so soleh gitu kan. Nah ini sebenarnya ujian-ujian atau rintangan kecil aja ya kan, yang memang dia harus bisa memaksakan dirinya supaya bisa melewati hal-hal ini kecil ya sebenarnya sih gitu kan. Tapi nanti supaya hatinya itu kuat memang tadi di samping dia berkumpul dia juga harus ngaji ya, harus ngaji juga supaya pemahaman yang ada di kepalanya itu kuat ya kan, supaya hatinya itu kuat di dalam tadi menjalani aktivitas dakwahnya ya. Mungkin itu aja kan. Ya, jadi cukup jelas ya tahapan-tahapannya ya. Bagaimana ketika misalnya sahabat ngaji sudah terlanjur kadung berkumpul dengan lingkungan yang kurang baik ya, tidak support untuk beribadah, nah maka carilah teman-teman yang lain. Insya Allah pasti ada di antara mereka itu yang positif, yang baik, yang minimal ya rajin sholat lah. Sholat, kemudian berkata-kata, bertutur kata yang baik, tidak berkata-kata yang kasar. Nah dari situ jadi bahan renungan untuk membangun kesadaran, kemudian ada ketertarikan untuk berubah, hijrah seperti temennya itu, dan lanjut ke istiqomah ya, bergabung dengan kelompok tersebut, ngajinya rajin, dan setelah itu mengajak sahabat-sahabatnya dia untuk ikut seperti dia gitu, menjadi teman-teman yang support ibadah gitu. Jadi jangan ditinggalin juga ya, kasihan juga kalau ditinggalin. Apapun cap-cap mereka ya itu tadi, itu hanya rintangan kecil sebenarnya ya. Cukup masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja gitu, nggak usah dibawa ke perasaan gitu ya, karena sejatinya kalau nanti ya dalam proses ngaji itu pasti akan ketemu hakikat kehidupan dan sebagainya, sehingga apa kata orang itu sudah tidak lagi dipikirkan gitu ya sebenarnya, karena dia tahu hakikat dia hidup itu untuk apa. Kang Majid ya, kita perlu juga nih Kang catatan kritisnya Kang Majid setelah menyimak dari paparan Kang Mugi, Kang Rijal, mungkin ada tambahan-tambahan yang perlu ditambahkan gitu ya, dan juga ada kritikan mungkin yang kurang tepat silahkan, karena bagaimanapun kritik itu penting agar kita bisa melek, bangun, dan juga tahu mana yang keliru, mana yang tepat sehingga tidak salah ya. Spesifiknya adalah dalam hal circle, lingkungan ya. Bagaimana mungkin Kang Majid bisa ceritain juga dulu masa mudanya ya, lingkungannya seperti apa, bagaimana Kang Majid bisa terhindar dari hal-hal yang negatif gitu ya, sehingga sampai sekarang bisa istiqomah nih, berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang senantiasa mensupport dalam ibadah. Silakan Kang Majid. Baik, selamat datang. Ya, jadi intinya tuh kita harus seia dan sekata di dalam dakwah, masya Allah ya. Nah jadi memang untuk masalah circle itu toksik dan yang baik gitu kan, jadi memang banyak ya kan, kita kan walau alam ya, kita makin kesini insya Allah kita tuh inilah teman circle yang membawa kita ke surga, amin ya. Karena apa? Karena memang ketika anak salah, anak dinasihati antum semua, ketika antum salah anak nasihatin, ketika misalkan anak ada perilaku yang gimana bukan berarti anak menyakiti rekan-rekan, enggak, memang anak pembawaannya seperti itu. Dan anak juga kadang-kadang juga padahal anak nggak salah gitu, maksudnya gitu ya. Tapi anak minta maaf kayak gitu, memang bahasanya kayak gitu, tapi bukan berarti kayak gitu ya. Iya kan, emang iya luar biasa gitu. Jadi memang untuk toksik itu memang anak-anak dulu di SMK ya. Nah di berawal dari SMK itu memang sangat luar biasa sekali ya pergaulan ya.
Karena anak kan notabene kan dari TK kan Islam ya, enggak TK tapi TK yang itu Islam ya. TK umum. Enggak Islam. TK udah toksik di TK itu. Hah? TK ada toksik. Enggak ada juga. Tapi kalau di zaman anak tuh enggak kayak gitu. Ya. Enggak ya. Iya bisa jadi. Nah pokoknya dari SD lah ya, dari SD, SMP, kan MTS itu kan memang sikal yang agamis gitu. Seenggaknya kalau misalkan kita salah diingatkan sama guru agama kita lebih banyak agamanya. Dah. Enggak nih Kang Manjit, pacaran enggak dulu? Kalau pacaran gimana ya? Kalau dulu kan ada namanya diceng-ceng itu maksudnya kayak itu masjid sama siapa main surat-suratan juga senang banget kayaknya walaupun nggak dibales. Enggak, kita saling membalas kayak gitu. Dan juga dulu ada seru ya ketika anak kan orangnya kan kalau udah fokus sama satu cewek dulu kan bahasanya anak ke dia ternyata yang teman dekat sembako tuh suka sama anak gitu kan. Saya anak nggak tahu. Nah ternyata karena anak nggak tahu terus dia malah seolah-olah deketin sembako anak. Kayak gitu kayak manas-manasin tapi kalau anak mau maaf ya saya nggak panas kayak gitu. Nah dulu bangga banget seperti itu pacaran bangga gitu. Ternyata pas anak lebih mengenal circle yang lebih itu lagi Kapan tuh mengenal circle yang lama banget gitu pas sudah kuliah bener. Iya ya kalian ini mungkin gitu mungkin pas di SMK anak putus kan. Di telepon ya saya tuh merasa digantung merasa gitu nanti kalau ngeliat gimana ya. Enggak pokoknya kan inisial aja gitu. Anak kan mantannya banyak. banyak. Bukan masa buaya sih. Kan dulu kan ya namanya juga kan transisi ya. Nama orangnya bukannya berkayap enggak, tapi hanya sekedar cinta-cinta monyet aja. Saya gitu suka yang rambutnya panjang kalau anak dulu. Ya kepang kayaknya serius. Anak enggak ngerti kalau itu bagian dari aurat gitu ternyata itu aurat ternyata astagfirullahaladzim dari istighfar walaupun anak ya udah sananya alhamdulillah kan udah putus sebelum mana hijrah masalah ya udah dikasih tahu. Nah untuk pergaulan itu di MTS kalau misalkan di SMK kan kebetulan laki-laki semua. Nah di situlah anak pas laki-laki semua itu yang tadinya nggak ngerokok yang tadinya nggak berkata-kata yang gimana kan ke bawah juga ya karena kan memang iya kan SMK tahu sendiri kan setiap Jumat atau apa tuh dulu praktek kemesinan gitu karena kan TMO ya teknik otomotif. Pokoknya apa? Hah? Otomotif ya kayak gitu OTM otomotif mekanik kalau nggak lupa anak gitu teknik mekanik otomotif TMO ya betul. Nah jadi bener aduh kata anak kan karena adanya Gen Z itu yang dulu gitu yang tawuran yang sebahasa anak tawuran gara-gara itu anak gak bisa sekolah di favorit anak di sekolah man pokoknya adalah di sana yang favorit itu yang dimana anak tes itu hanya yang lulus karena adanya kayak gitu anak gak disetujui sama abang anak gitu kalau misalkan itu enggak daripada nanti kenapa-napa udah anak itulah udah nggak mau sekolah itu tidur aja pokoknya kalau saya kan kalau mati gitu tidur nggak mau menyapa bodo amat nggak makan juga tapi lapar juga sih. Tapi lagi-lagi karena masih ada orang tua emak udah jangan kayak gitu loh tong gini ya udah nggak mau udah gitu po tolong gini nih ternyata pas anak lagi tidur pas ada itu ada formulir SMK coba. Astagfirullah katanya ini apa udah coba pas saya lihat aduh enggak banget itu kayaknya yang dulunya biasanya interaksi sama lawan jenis enggak itu kan ternyata ya Allah kok enggak enak banget gitu tapi pas anak tahu ngaji ya pas itu ternyata itu memang salah semua gitu lah semuanya salah semua dan anak berpikir kok selama ini anak diselamatin ya dulu ada yang mau mau mencekok ya untuk mabuk gitu kan ditarik gitu sama
ketua OSIS sana, karena kan Ana dulu ada pelatihan menjadi paskibra gitu kan. Ana yang bawa bendera. Iya. Di itu kan harus malam-malam juga kan, ada kayak gitu-gitu. Terus yang tawuran juga kalau misalkan itu jangan Jit gini-gini. Itulah dulu Ana ternyata ada teman yang toksik, ada teman yang circle yang bagus, tapi Ana nggak paham, nggak ngerti. Kan kalau Ana kan orangnya kan siapa baik ada teman yang berbau gitu. Geng-geng apa kayak gitu. Jadi memang aduh, kok Majid kok nggak asik banget sih makin kesini kayak gitu. Ya, nah, ya kita bersahabat nih. Anak kan memang punya sahabat, setiap sekolah pasti punya sahabat. TK punya sahabat. Pas sudah, pas sudah SD, karena mereka punya teman lagi, biasa aja ketemu mana coba. Terus pas SD punya sahabat lagi. Kalau nggak salah Nurdin sama Jepri. Ada Nining. Iya lucu banget ya. Kan masih ada perempuan ya. Boyfriend forever apa? Iya, iya istilahnya iya. Terus yang SMK juga lebih itu, dan tetap aja pas SMK pas anak di grup juga sepi-sepi aja pas anak nanya kabar. Wih itu gimana? Kayak biasa aja, kayak kembali asing lagi. Memang sahabat itu memang nggak cocok untuk kita. Sahabat itu adalah cocoknya untuk para rasul. Dan para sahabatnya gitu, sahabat yang itu. Iya, sahabatnya Rasul itu maksud anak. Kalau yang dekat sama Rasul maksudnya. Terkait saya. Terus kalau Poinnya heeh. adalah cenderung berada di lingkungan yang Toksik. circle yang support untuk ibadah gitu. Itu apa yang dilakukan gitu? Oh, yang dilakukan adalah kita harus bersama-sama untuk mencari pengajian. Yang pengajian itu yang di mana itu. Pengajian kadang kurang disenengin, udah takut duluan gitu kan. Nah, maksudnya pengajian itu pengajian yang benar-benar kita banget gitu, yang pemuda yang asik gitu, nggak kayak yang muluk-muluk. Maksudnya muluk-muluk tuh kayak gimana ya, kalau zaman anak sampai sekarang tuh sama aja, suruh baca kitab, suruh baca Iqra aja tuh malesnya luar biasa. Iya, ngapalin apa tuh dulu yang apa rawi, masa nggak tahu sih rawi, ya baca rawi kayak gitu. Iya, beda lagi bang, kayak gitu. Terus kayak hafalan aja sampai situ-situ aja kayak gitu. Jadi tipsnya itu memang kita untuk membiasakan itu apa tetap ya teman-teman kita yang dulu tetap kayak Atun tadi bilang kan dia tetap ngelihat statusannya juga dong, walaupun dia kayak ngerasa kayak orang lain lagi kayak gitu. Mungkin Nana lebih dekat ke kalian kayak gitu kan, mereka juga dekat dengan teman-temannya sendiri kayak gitu sekarang. Jadi memang kita mengajak hal yang baik, misalkan Nana punya tulisan-tulisan yang bagus kita share kayak gitu. Jadi memang untuk mengembalikan teman-teman yang itu dulu susah, entah kemana udah tuh teman-teman Nana yang dulu kayak gitu. Walaupun Nana grup itu ada SD, ada kalau TK nggak ada ya. SD ada, kuliah ada yang itu ada kayak gitu. Jadi ya, cerita dari Kang Majid mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai titik hijrahnya beliau itu di saat kuliah. Nah, poinnya adalah ketika kita bergerak ya, mau melangkahkan kaki menuju hal yang positif, itu insya Allah akan ketemu jalannya. Intinya mah mau atau tidak gitu. Karena sekarang banyak kok fasilitas untuk kita itu mau hijrah, mau merubah gitu. Takut kalau datang ke majelis-majelis yang di masjid-masjid misalnya ya, karena isinya mungkin bapak-bapak semua. Banyak, silakan cari di media sosial itu yang pemuda-pemuda yang kegiatannya itu seru gitu ya. Misalnya ngaji ID gitu ya. Kalau di ngaji ID itu kita ketika kita bikin forum pengajian itu enggak modelnya kita bikin di masjid kemudian ada baca Quran, baca kitab dan lain sebagainya yang sangat membosankan mungkin ya dalam versi sahabat ngaji ID, tapi kita bisa sambil ngobrol santai, curhat satu sama lain, ngopi, bisa di kafe, bisa di tempat manapun yang asik gitu, yang itu akhirnya kita nggak lagi horor takut dengan ngaji, bahwa ngaji itu nggak melulu harus di tempat seperti yang tadi saya katakan di awal.
Begitu ya sahabat Ngaji ID, selamat berjuang. Semoga sahabat Ngaji ID semua yang mungkin masih ada di lingkungan yang toksik, yang tidak support untuk ibadah, segera bisa hijrah, bisa menemukan kelompok yang support beribadah. Tapi ingat, jangan ditinggalkan teman-teman sahabat lamanya, diajak, dirangkul untuk sama-sama bareng hijrah. Seperti itu, sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga ini kan bertiga nih.